Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, teman-teman kajian sore yang insya Allah tak lupa yang hadir saya doakan semoga selalu sehat walafiat. Semoga yang hadir selalu dilimpahkan rezeki yang berkah, keluarga yang berkah, usia yang berkah. Salah satu tanda keberkahan itu meskipun dalam suasana bekerja, tapi bapak-bapak tetap semangat untuk menambah amal soleh, menambah ilmu yang semoga ilmunya bermanfaat. Kelak yaumul qiyamah kita bersama keluarga besar kita ditakdirkan Allah masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya kali ini kita patut bersyukur karena banyak orang bapak-bapak yang tak bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi alhamdulillah kita bisa bekerja dan mencukupi keluarga. Banyak juga yang bisa bekerja tapi gajinya tak cukup untuk keluarganya. Ada juga yang pengen ngaji tapi nggak punya waktu. Tapi alhamdulillah Allah berikan kenikmatan kepada kita, yaitu insya Allah hartanya cukup. Kalau cukup insya Allah syukur, kalau syukur insya Allah ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bersama saya Hanif Lutfi, kita akan berdiskusi berkaitan dengan amal utama yang akan kita kerjakan di bulan ini, yaitu bulan Zulhijjah. Di mana berita baiknya bapak-bapak, hari ini kita berada di waktu yang istimewa karena kita sudah masuk 10 pertama di bulan Zulhijjah, di mana amal ibadah yang kita kerjakan gajinya double. Ya, kalau biasanya bapak-bapak ini gajinya mungkin 15 koma ya Pak ya. Tanggal 15 sudah lumayan Pak, karena banyak yang 3 koma ya. Cuma karena gaji itu enggak tampak Pak, maka orang itu melakukan kebaikan ya biasa saja. Kenapa? Karena kalau gaji itu kok tampak, pahala itu kok tampak, saya yakin banyak orang yang semangat mengerjakan kebaikan. Kan kita sholat nih, antara bulan Dzulhijjah dengan tidak bulan Dzulhijjah sama nggak Pak? Model sholatnya sama nggak Pak? Sama. Tapi pahalanya oleh Nabi dikatakan dilipat gandakan. Ma min ayamin al amalus solihu ahabbu ilallah min hadhil ayam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibanding hari-hari ini, yaitu 10 pertama bulan Zulhijjah. Kalau bandingannya malam 10 pertama Dzulhijjah itu Pak, kemuliaannya tidak kalah dengan 10 terakhir malam Ramadan. Bedanya kalau Ramadan itu malamnya istimewa, kalau Dzulhijjah siangnya yang istimewa. Makanya insya Allah bapak-bapak hadirnya di sini menjadi salah satu amal soleh kita
yang kelak yaumul qiyamah. Semoga ketika kita membukanya kita bisa tersenyum bahagia karena bapak-bapak bisa meluangkan waktu untuk talabul ilmi, untuk belajar. Tapi kalau pertanyaannya apa saja amalan utama tanggal 1 sampai 10, jawabannya tergantung. Dibagi dua, antara yang pergi haji atau tidak pergi haji. Kenapa? Ibadahnya orang haji dengan yang tidak haji, Pak, itu berbeda. Misalnya, orang yang tidak haji tanggal 1 sampai 9, Pak, sunnah berpuasa. Tanggal 1 sampai 9. Tapi kalau haji, Pak, sunnah atau tidak puasa? Tidak, suruh makan-makan saja. Kenapa? Orang kalau haji, Pak, butuh tenaga yang banyak, ya. Kalau puasa takutnya cepat meninggal, ya Pak ya. Nah, kenapa? Yang boleh makan aja banyak yang meninggal, apalagi yang tidak makan. Tanggal 9 kita sunnah puasa Arafah. Orang haji, Pak, tidak disunahkan puasa Arafah, tapi harus termasuk rukun haji wukuf di Arafah. Tanggal 10-nya orang yang haji, Pak, sunnah enggak sholat id? Tidak ada sholat id karena mereka, Pak, khutbahnya malah ketika Arafah. Kalau yang tidak haji termasuk kesunahannya yaitu pagi-pagi sholat Idul Adha. Tapi setelah itu bagi yang tidak haji ataupun haji, Pak, sama-sama sunnah menyembelih hewan. Walaupun namanya agak beda. Bedanya di mana? Orang yang haji kadang-kadang tidak sunnah tapi wajib menyembelih hewan. Tanggal 10, 11, 12, 13. Walaupun ada yang bilang sampai tanggal 12. Dalam madzhab Syafi'i sampai tanggal 13. Yang hajinya kok tamato, yang hajinya kiron, bahkan wajib menyembelih. Orang kita, Pak, nyebutnya dengan apa, Pak? Dam. Bapak pernah dengar dam? Pernah ya, Pak ya? Barusan ya. Dam ya. Dam itu artinya apa, Pak? Darah. Kenapa disebut darah? Bagi yang hajinya tamato wajib mengalirkan darah di tanah suci Mekah. Atau nama lainnya hadyu. Kenapa disebut hadyu, Pak? Karena hadyu itu dari kata hadiah, penyembelihannya dihadiahkan ke tanah suci Mekah. Walaupun hewannya sama persis, ya, bisa onta, bisa sapi, bisa kambing. Oke, penyembelihnya juga sama persis. Ya, bedanya, Pak, kalau hadyu atau dam itu di Mekah, kalau di luar Mekah biasanya di Indonesia namanya apa, Pak? Kurban. Oke ya, Pak ya. Oke. Tapi sebenarnya nama resminya hewan yang disembelih tanggal 10, 11, 12, 13, Pak, itu bukan kurban, tapi udhiyah. Kita tadi udah punya istilah ya, ada dam, ada hadyu, ada kurban, ada udhiyah. Tambah satu yang agak beda, akikoh, sama-sama menyembelih. Tapi yang disembelih tanggal 10, Pak, kalau di Indonesia namanya tadi apa, Pak? Kurban. Nama resminya adalah udhiyah. Tulisannya, Pak, alif atau hamzah sebenarnya ya, walaupun orang Indonesia suka nyebut alif, hamzah, dot, ha, ya, ta, udhiyah. Dari kata adha. Bapak tahu adha? Idul Adha. Kenapa disebut adha? Karena disembelih waktu duha. Maka udhiyah adalah hewan bahimatul an'am yang punya kaki 4, Pak, onta, sapi, kambing, yang disembelih tanggal 10 sampai 13 dalam rangka taqarrub kepada Allah. Namanya tadi apa, Pak? Udhiyah. Tapi di Indonesia lebih terkenal dengan istilah kurban. Padahal setiap udhiyah adalah kurban, tidak semua kurban adalah udhiyah. Maksudnya apa, Pak Ustadz? Begini, Pak.
kata kurban kalau Bapak cari-cari di Quran ketemu, di hadis ketemu, tapi Pak konteksnya tidak dalam rangka hewan yang disembelih. Tapi kurban adalah segala sesuatu yang dikerjakan manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Namanya apa? Kurban. Kalau di Qur'annya ada nggak kurban? Ada 3 kali. Tapi Pak, yang konteksnya mirip dengan udhiyah itu ada dalam kisah anaknya Nabi Adam. Namanya siapa? Qabil dan Habil. Walaupun anaknya Nabi Adam tidak cuma 2, ada yang bilang 30. Istrinya 1 Pak. Karena waktu itu mau poligami susah ya Pak ya. Belum ada orang lain. Nabi Adam kan baru ada Hawa Pak ya, kan belum ada yang lain Pak ya. Ah, ini Nabi Adam. Anaknya banyak Pak, lahir kembar, lahir kembar, lahir kembar. Tapi di Quran suruh diceritakan 2 anaknya. Watlu alaihim naba'abnai Adam bil haqqi. Ceritakanlah kepada orang-orang 2 anaknya Nabi Adam dengan benar. Di mana id qarraba kurbanan, ketika mereka Pak mendekatkan diri kepada Allah dengan pengorbanan. Tapi kalau Bapak lihat pengorbanannya anaknya Nabi Adam Pak sama atau tidak dengan kita hari ini Pak? Ada samanya, banyak bedanya. Kenapa? Qabil kakaknya Pak korban hasil bumi ya Pak ya. Oke, tanaman, tapi dipilih yang jelek-jelek. Kalau Habil Pak korbannya apa? Kapsyan akron, domba yang bagus dipilih yang paling bagus, digendong Pak, dinaikin ke pundaknya, diberikan kepada Allah. Diterima dari salah satunya, yang satu tidak diterima. Ini kisah tentang kurban. Ya, pertanyaannya gini, yang diterima Pak itu yang hasil bumi atau yang hasil peternakan? Ternak. Walaupun diterimanya bukan karena hasil apa, tapi peternakan dipilih yang paling bagus. Oke ya. Dan yang dikorbankan mirip dengan kita hari ini, yaitu apa? Domba. Tapi pertanyaannya Pak, dombanya Habil itu kira-kira disembelih atau tidak Pak? Kira-kira nih. Atau pertanyaannya saya ganti, kira-kira kalau disembelih Pak dibagi-bagi ke tetangganya enggak Pak? Jawabannya belum punya tetangga. Tetangganya ya saudara-saudaranya Pak ya. Dan ternyata dalam kitab tafsir disebutkan kurbannya Habil tidak disembelih. Tapi kenapa diterima? Karena yang terbaik. Caranya bagaimana tahu kalau diterima Pak? Caranya Pak, itu ternyata dengan datang api menyambar kurbannya Pak, terus hilang. Dikasih ini Pak ya, ya Allah ini, terus diterima salah satunya, hus hilang. Itu kurbannya siapa? Habil. Dan konon katanya, ini dalam kitab-kitab tafsir Pak disebutkan, katanya dombanya tadi dibawa malaikat ke langit Pak, dibawa ke surga, terus di surga ternyata dikasih makan. Di zaman Nabi Ibrahim diperintahkan nyembelih anaknya, tidak jadi, diganti dengan domba yang katanya itulah dulu yang dombanya Habil. Katanya begitu. Tapi aslinya wallahu a'lam. Nanti Bapak konfirmasi langsung saja kepada Habil kalau ketemunya Habil. Kalau ketemunya Qabil ya nggak tahu nih, salah tempat kayaknya Pak ya. Atau ketemunya Nabi Ibrahim, asal nggak ketemu Abraham Lincoln aja Pak ya. Oke. Makanya Pak, kurban itu lebih umum. Dan dalam hadis Nabi juga menyebutkan begini, siapa yang hari Jumat mandi seperti mandi junub lalu berangkat ke masjid, fakaan nama koroba badanah, seperti berkorban apa Pak? Onta. Maka ada istilah yang datang Jumatan pertama dapat apa Pak? Onta ya Pak ya. Padahal bukan dapat onta, tapi seperti berkorban onta. Yang datang jam kedua, bukan orang kedua. Ya, waman roha fis sa'atis saniyah,
Jadi yang dapat itu Pak bukan satu orang tapi rombongan ya. Dan yang datang di rombongan kedua jam kedua fakaan nama koroba bakoroh seperti berkorban sapi. Jam yang ketiga seperti berkorban apa? Domba. Yang datang jam keempat Pak seperti berkorban apa Pak? Dajajah. Apa artinya? Ayam ya Pak ya. Oke. Pertanyaannya kalau kurban ayam boleh nggak Pak? Korban perasaan aja pernah Pak Ustadz kan gitu ya Pak ya. Kurban ayam kalau maksudnya adalah disembelih dalam rangka takarub kepada Allah boleh. Tapi kalau maksudnya disembelih tanggal 10 untuk udhiyah jawabannya tidak bisa. Oke Pak ya. Tapi kalau Bapak jadi panitia kurban terus pas hari sembelian Pak kok ada tetangga datang bawa ayam pengen kurban, Bapak terima nggak Pak? Terima saja ya Pak ya. Ini buat apa nih? Buat kurban. Oke kita sembelih iya. Terus Bapak makan-makan ayam tadi boleh nggak Pak? Boleh. Dan yang datang jam kelima waman roha fi saatil khamisah fakaan nama koroba baidotan seperti berkorban apa Pak? Telur ya Pak ya. Oke pertanyaannya bisa nggak telur dikorbankan? Ya dalam rangka apa? Kalau disembelih Pak nggak bisa karena telur bisanya diceplok ya Pak ya. Nggak bisa disembelih nih. Ini istilah kurban. Maka istilah yang persis sama dengan hadis Pak itu bukan kurban tapi apa Pak? Udhiyah. Walaupun penyebutan lesan orang Indonesia antara kurban dan udhiyah gampangan mana Pak? Kurban. Kalau udhiyah ini suka salah-salah. Buktinya apa Pak? Transliterasi adha saja kita itu Pak belum sepakat. Contoh gini, kalau Ramadan itu kan tulisannya Pak RAMADHA kan gitu Pak ya. Karena dot itu terwakili dengan DH. Pertanyaannya Pak, kalau Idul Adha itu haknya satu atau dua Pak? ADHHA atau ADHA Pak? ADHA. Pertanyaannya hanya satu ini, haknya dot atau hanya hak Pak? Harusnya hanya berapa Pak? Dua kan gitu Pak ya. Kan ADH atau HA atau H. Maka jangan heran kalau ada orang yang membaca Idul Adha. Kenapa? Hanya kurang satu kan gitu ya Pak ya. Makanya udhiyah itu kan susah. Ya udahlah sebut aja katanya apa Pak? Kurban. Tapi ingat ya, kurban itu ada yang pakai kof, ada yang pakai kho. Bedanya apa? Kalau korban pakai kho Pak, itu artinya rusak. Khoroba itu artinya rusak. Kalau kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Maka di Indonesia juga ada istilah korban. Korban bencana alam ada Pak ya. Tapi bukan kurban, tapi apa? Korban. Oke, ini dari sisi penggunaan istilah. Tapi nggak masalah karena kita kalau masalah istilah Pak kadang-kadang salah kaprah biasa saja. Tapi Bapak tahu kalau kurban lebih umum daripada apa tadi? Udhiyah. Oke. Sekarang kalau kita bicara tentang udhiyah ini apa hukumnya? Mayoritas ulama menyebutkan hukumnya sunnah muakkadah. Meskipun dalam madzhab Hanafi Pak hukumnya wajib. Karena hadisnya gini, man kana lahu sa'atun, siapa yang punya keluasan rezeki, walam yudhahi, tidak ikut nyembeli apa Pak? Kurban. Ya, kita artikan kurban aja nggak apa-apa. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekati apa Pak? Musola kami. Oke. Kita juga punya istilah yang kadang-kadang unik. Uniknya gini Pak. Nabi tadi bilang yang punya keluasan rezeki kok tidak kurban jangan dekati musola kami. Maka kalau Bapak kok duitnya banyak, kira-kira Bapak-bapak ini uangnya banyak atau tidak Pak? Sedikit. Karena yang banyak uangnya istri ya Pak ya. Kan katanya kemarin Pak waktu kajian di sini uangnya suami adalah uang siapa Pak?
Istri. Uang istri adalah uang siapa Pak? Istri juga, katanya kan gitu Pak ya. Berarti bapak nggak wajib, yang wajib istrinya kan gitu ya Pak ya. Tapi kan juga nggak wajib juga nyembelih kurban, itu hukumnya apa Pak? Sunnah. Oke ya. Walaupun kalau uangnya banyak kok nggak berkurban, rugi. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan kita masih hidup. Jangan-jangan Pak, naudzubillah ya Pak ya, jangan-jangan batu nisan kita Pak tulisannya 2056. Tapi ya bisa jadi 2026, kan sama-sama tidak tahu. Kenapa? Gini, sebanyak apapun Bapak mengumpulkan harta, ada potensi jadi pahala buat kita, ada potensi jadi fitnah untuk keluarga kita. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Iya, di Quran sudah dijelaskan Pak, al malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Tapi dalam ayat yang lain dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu itu jadi ujian bagimu. Kenapa Pak? Karena punya anak dan harta itu, kata Ali Pak, itu mubkhilatun mujbinatun, menjadikan orang bakhil, menjadikan orang takut. Punya anak Pak, kenapa? Kan anak saya masih sekolah, 3.800.000, kalau kurban kira-kira banyak atau sedikit Pak? Banyak ya Pak ya. Tahun depan aja lah. Padahal tahun lalu Pak nggak ikut korban. Walaupun modal sih, modalnya tusuk sate ya Pak ya. Masa tahun ini modalnya tusuk sate juga, kan sayang kan gitu ya Pak ya. Makanya kalau bapak-bapak ini rekeningnya kok tulisannya 5 0 0 0 0 0 0 nya kok sampai 9 Pak. Berarti kan 5 miliar tuh ya Pak ya. Tapi nggak tahu ada atau belum Pak. Kayaknya belum ya Pak ya. Kalau 3M ada Pak. 5.550 ada Pak ya? Ada lah ya. Kalau harta kita kok 300 juta aja, 300 insya Allah ada lah ya. Nah kalau diem berarti ada nih kayaknya. Kalau qadarullah Pak meninggal, kita sodakohkan, kita belikan kambing 4 juta, berarti kan terkurang 4 juta dari 300, berarti kan tinggal 296. Kok meninggal Pak? Yang menemani kita sampai hari kiamat itu yang 296 atau yang 4 juta Pak? 4 juta, itu uang kita. Karena sepinter-pinternya Bapak nyembunyiin uang, kalau istrinya pinter nyari uang itu ketemu juga Pak. Ya. Karena Bapak kalau nyari istri kan katanya pinter nyari uang ya Pak ya. Uang disembunyiin di peci aja Pak ketahuan. Karena istrinya pinter nyari uang suaminya maksudnya Pak ya. Kalau Bapak kok kasih ke istri niat lillahi ta'ala menafkahi Pak jadi pahala. Tapi belum tentu istrinya ridho. Kenapa? Sebanyak apapun Bapak ngasih istri, belum tentu istrinya terima kasih. Kenapa? Karena temannya Pak habis cerita suaminya Pak ngasih tiap bulan 20 juta, Bapak ngasih 10 juta, banyak atau sedikit Pak? Harusnya banyak, karena temannya dikasih 20 juta sama suaminya, jadi kelihatan apa Pak? Sedikit. Ya Pak ya. Ngasih ke anak Pak, Bapak bisa nyekolahin. Dulu waktu Bapak sekolah gitu kan, naik ontel gitu ya Pak ya. Makan ayam juga nunggu tetangganya meninggal kan gitu ya. Dadar telur Pak, itu ternyata Pak dibagi 4 kan kadang-kadang gitu tuh. Anak sekarang Pak makan sekali makan telurnya 2. Pertanyaannya, apakah anak kita akan pasti bersyukur terhadap apa yang kita beri Pak? Belum tentu. Kenapa Pak? Sehebat apapun Bapak ngasih ke anak, ya Pak ya. Kalau anaknya nggak pinter syukur Pak, itu apa ya? Sia-sia belaka. Tapi kalau Bapak kasih ke anak, anaknya syukur Pak, di dunia senang, di akhirat tambah senang. Tapi kalau sudah nggak syukur anaknya, istrinya juga nggak syukur Pak, kok kita nggak pinter-pinter sedekah? Takutnya nanti tinggal kecewa saja. Kenapa? Ditanya malaikat, Pak katanya dulu kerja di Astra Group. Iya alhamdulillah, katanya gajinya banyak. Emang ya Pak ya. Tapi uangnya buat apa? Sedekah. Good ya Pak ya. Buat beli apa? Kambing. Bagus, alhamdulillah.
Itulah yang menemani kita, Pak, di hari kiamat. Kenapa? Kalau nanti di hari kiamat, Pak, anak kita juga ditanya sendiri oleh malaikat, istri kita juga ditanya sendiri oleh malaikat. Yang membersamai kita cuma apa? Amal kita. Makanya nih, semoga bapak-bapak uangnya banyak, Pak, ya. Di tangan saja, tidak di hati. Karena kalau itu tangan, Pak, itu gampang ngasih. Kalau di hati susah keluarnya. Kan gitu ya, Pak, ya. Insya Allah yang 4 juta kita berikan ke masjid, itu insya Allah nanti yang menemani kita. Amin ya robbal alamin. Ini tentang hukum. Terus yang berikutnya begini, kalau tadi pertanyaannya, Pak, Nabi dulu kan kurban. Sepanjang hidup beliau sholat id itu, Pak, 10 kali. Kenapa? Waktu Nabi di Mekah, meskipun sudah jadi Rasulullah, Pak, ternyata tidak berkurban dan tidak sholat id. Kenapa? Sholat wajib aja susah, apalagi sholat id. Makanya ada syarat sholat itu tuh ketika sudah pindah dari Mekah ke Madinah. Dan Nabi di Madinah 10 tahun, walaupun meninggalnya tahun 11. Tapi kan beliau meninggalnya bulan Rabiul Awal, Pak. Pertanyaannya, bulan Rabiul Awal itu bulan keberapa? Keberapa, Pak? Enggak tahu ya, Pak, ya. Oke. Ya enggak apa-apa, karena Bapak gajian juga tidak pakai bulan-bulan Arapan ya, Pak, ya. Oke ya. Bulan Rabiul Awal, Pak, tuh bulan ketiga. Bapak masih ingat kan cara nginget bulan-bulan Arab? Masih ingat, Pak, ya? Masih ingat nggak? Kalau nggak ingat saya kasih tahu sekali, nanti Bapak insya Allah hafal, Pak, ya. Disingkat saja, Pak. Singkatannya yang pertama gini, 6. Musororo Juju. Musororo Juju, Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Hafal, Pak, ya? Oke, saya ulangi. Musororo Juju. Tambah 4, Pak, roso ya, Pak, ya. Nah, bukan Mbak Marijan. Rosa Rojab, Sa'ban, Ramadan, Sawal. Rosa terakhir Dul Qodah, Dul Hijjah. Insya Allah, Pak, hafal dulnya ya, Pak, ya. Oke. Ini bulan Arab 12. Musororo Juju. Tambah 4 tadi apa, Pak? Roso. Oke, Pak, ya. Terakhir apa? Dul. Nabi meninggal bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan ketiga. Pulang dari haji, Pak. Karena hajinya bulan Dzulhijjah tahun 10, Nabi haji wada. Sepanjang Nabi di Madinah 9 kali, Pak, Nabi nyembelih kurban di Madinah. Tahun ke-10 Nabi tidak di Madinah tapi di mana, Pak? Mekah, karena sedang pergi haji. Dan tiap tahun Nabi nyembelih kurban. Kebanyakan kurbannya domba. Kadang 1, kadang 2, kadang onta, pernah juga sapi. Ya. Waktu di Madinah, pertanyaannya nih, Nabi dulu nyembelih kurban kira-kira di mana, Pak? Saya kasih pilihan ganda, Pak, ya. Bapak nanti boleh pilih nih, ya. A, masjid. B, rumah. C, musola. D, lapangan. E, semua jawaban benar. Kira-kira jawabannya apa nih, mana? Masjid, musola. Oke, ya, betul. Ya. Nabi nyembelih kurbannya di mana, Pak? Musola. Loh, kok bisa, Pak Ustadz? Ya, ini istilah, Pak, yang orang Indonesia kadang-kadang nggak sinkron. Kenapa? Tadi Nabi menyebutkan yang punya keluasan rezeki tidak nyembelih kurban, jangan dekati musola kami. Dalam hadis lain, Pak, dari Jabir bin Abdullah bilangnya gini, syahidu ma'an nabil adha. Saya ikut bersama Nabi sholat adha, sholat idul adha, Pak, ya. Lalu setelah sholat idul adha, Pak, kata Jabir gini, bil musola. Sholatnya di mana, Pak? Musola. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Setelah selesai khutbah, nazala min minbarihi. Nabi turun dari mimbarnya, wa utiya bikabshin, diberi domba, fazabahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Nabi nyembelih dengan tangannya dan waqala bismillahi wallahu akbar. Hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ini kata Jabir.
persis seperti yang dikatakan Ibnu Umar. Ibnu Umar itu bilangnya gini Pak, Rasul itu kanayat bahu wayan haru bil musola. Nabi nyembelih kurban di mana Pak? Musola. Hanya saja musolanya di zaman Nabi beda dengan musolanya kita hari ini. Kenapa Pak? Di hari ini musola itu sama dengan masjid kecil. Kenapa Pak? Musola kita itu sama dengan adiknya masjid, betul nggak Pak? Betul ya Pak ya? Kalau kita kan besar itu namanya masjid. Kalau di tempat Bapak sono kok ada tempat sholat tapi kecil, namanya masjid atau musola Pak? Musola. Tapi anehnya gini, loh sholat id bukannya di lapangan, tidak salah. Tapi yang tepat bukan di lapangan tapi di musola. Dan musola itu sama dengan tanah lapang yang digunakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat minta hujan atau apa? Istisqa. Oke ya Pak ya. Dan Nabi tidak menyembelih di masjid. Pertanyaannya Pak, bolehkah menyembelih kurban di masjid? Boleh nggak Pak? Jawabannya tergantung maksud masjidnya. Kenapa Pak? Bapak pipis di pom bensin boleh nggak Pak? Ya, saya tanya nih, Bapak kebelet naik motor nih, pengen pipis, mampir di Alfamart, Indomaret Pak, dan Bapak pipis di Indomaret boleh nggak Pak? Tergantung di mananya, ya Pak ya. Kalau Bapak kok pipisnya di depan kasir boleh nggak Pak? Nggak boleh ya Pak ya. Kenapa? Viral nanti ya. Bolehnya kalau di toilet. Maka di toilet kasir, di toilet Indomaret walaupun namanya Indomaret tapi maksudnya bukan di dalam masjidnya, kan gitu Pak ya. Maka kalau di dalam masjid pasti tak boleh. Tapi kalau lingkungan masjid apakah hukumnya seperti masjid? Jawabannya tidak. Buktinya apa Pak? Bapak kalau nongkrong di tempat motor sono Pak, terus duduk di atas motor niat iktikaf, bisa nggak Pak? Enggak, Bapak sampai parkiran sono depan masjid Pak, Bapak gelar sajadah terus sholat tahiyatul masjid, ada nggak Pak? Belum, itu namanya tahiyatul emperan masjid kan gitu Pak ya. Oke, ya ini nih namanya, makanya Pak, kalau Bapak baca fatwa ulama, ulama melarang menyembelih kurban di dalam masjid. Betul tidak salah kan gitu Pak ya. Walaupun sekarang jarang nyembelihnya di musola. Ya, kata musola ini Pak di Indonesia nanti artinya adalah masjid kecil. Dulu namanya tanah lapang. Itu Nabi Pak. 9 kali Nabi nyembelihnya di musola. Oke. Satu kalinya Nabi kan haji wada tuh tahun 10 Pak. Nabi nyembelihnya di manhar di daerah Mina. Sebagaimana orang haji sekarang. Dan bedanya lagi gini, tahun 10 Nabi membawa 100 ekor onta dari Madinah ke Mekah. Dan itu ontanya Nabi. Berarti Nabi kaya nggak Pak? Pernah kaya. Kenapa? Onta kan lebih mahal daripada sapi Pak ya. Sebut saja misalnya nih harga onta 30 juta. Kalau 100 Pak sudah 3M kan gitu ya. Nabi sembelih sendiri 63 ekor Pak. Sembelih sendiri itu. Kenapa Pak? Karena nyembelih onta itu tidak lebih susah daripada menyembelih sapi. Kalau nyembelih sapi Pak, nggak bisa sendiri, nggak bisa berdua, harus rame-rame. Karena harus dijegal. Makanya ada tukang apa Pak? Jegal. Namanya jagal, kan gitu Pak ya. Oke, itu kan jagal tuh Pak tuh. Kan ngeri banget, dia jagal gitu kan. Padahal dia tukang menjegal sapi Pak. Ya. Itu Pak, Nabi sembelih sendiri 63, sisanya Nabi minta tolong kepada Ali bin Abu Thalib. Waktu minta tolong kepada Ali, Nabi bilang gini, amaroni Rasulullah, kata Ali nih, Rasul memerintahkan aku ma'ala butnihi, ngurusin onta-ontanya Nabi waktu tanggal 10 tahun 10 Pak, ya, yang tadi udah disembelih 63 untuk menyembelih sisanya. Berarti berapa? 30 kan Nabi kan menyembelih sendiri 63, berarti 30 tujuan Pak ya. Oke ya. Itu diurusin Ali. Tapi kata Nabi gini, wa an atasaddaq bilahmiha wa an la'utiyal jazaro minha.
Aku suruh bersedekah semuanya dan tidak boleh ngasih upah kepada tukang jagalnya dari dagingnya. Maka Ali bilang, nahnu nu'tihi min indina. Aku kasih upahnya dari uangku sendiri. Maka kalau ditanya Pak, orang sekarang kebanyakan nyembelihnya itu di musola atau di masjid? Masjid. Nabi di musola, nggak salah. Tapi sahabat Nabi nyembelihnya di rumah masing-masing setelah sholat Id Pak, di rumah masing-masing. Hanya saja kalau hari ini Bapak kalau bisa nyembelih di rumah bagus. Tapi kalau tidak bisa, ada banyak orang yang mau membantu menyembelihkan. Di antaranya adalah panitia penyembelihan hewan kurban di masjid. Maka kalau pertanyaannya gini Pak, siapa ketua panitia kurban di zaman Nabi? Kira-kira siapa Pak? Jawabannya tidak ada ya Pak ya. Kalaupun ada mau dimirip-miripkan, yaitu siapa Pak? Ali bin Abu Thalib mengurusi hewan kurbannya Nabi. Hanya saja positioning panitia ini penting nggak penting? Kenapa Pak? Karena di Indonesia panitia kurban itu termasuk cukup membantu. Kenapa? Bapak tinggal transfer ya, nanti tahu-tahu hewannya udah disembelih dan udah dibagi. Tanpa repot-repot Bapak belajar tentang cara menyembelih, tanpa repot-repot Bapak milih hewan. Ya Pak ya, Bapak kan nggak harus milih tuh Pak tuh. Tanpa repot-repot Bapak membagikan kepada tetangga. Berarti panitia bagus nggak Pak? Bagus, walaupun tidak ada di zaman Nabi. Hanya saja posisi panitia ini Pak harus diperjelas. Dia itu posisinya seperti apa? Kenapa? Gini, zakat itu ada amil. Yang ngurusin zakat namanya amil. Yang ngurusin wakaf namanya apa Pak? Nazir. Namanya nazir dari kata nadoro yang artinya mengawasi. Mengawasi harta wakaf biar produktif ya, biar menghasilkan uang, uangnya disodakohkan. Pertanyaannya, yang ngurusi kurban namanya apa Pak? Panitia ya Pak ya. Oke ya, saya ulangi, yang ngurusin zakat kan namanya apa? Amil. Yang ngurusin wakaf namanya nadir. Yang ngurusin kurban namanya apa Pak? Panitia. Pertanyaannya, bahasa Arabnya panitia apa Pak? Jawabannya tidak ada ya Pak ya. Kalaupun mau dicari-cari bisa dengan lajnah atau wakil atau musaid. Maka akad yang paling pas antara orang yang berkurban mudhahi dengan panitia kurban itu Pak, akad wakalah. Mewakilkan mencari kambing, menunjuk orang yang ngurusin kambing, jazar, ya oke ya Pak ya. Terus yang ngurusin pembagian dagingnya kita serahkan kepada panitia. Tapi panitia kurban Pak posisinya tidak seperti amil zakat yang dapat bagian pasti dari zakatnya. Oke ya Pak ya. Dan kebanyakan panitia kurban di Indonesia itu kebanyakan kan pro bono tuh Pak tuh. Majanan gratis biasanya Pak, upahnya sukron ya Pak ya. Oke biasanya. Makanya panitia ini Pak bertindak selaku wakilnya mudhahi. Maka apa-apa yang tidak boleh dikerjakan mudhahi sebenarnya Pak tidak boleh juga dikerjakan oleh wakilnya dalam rangka penyembelihan. Contoh Pak, kalau orang itu berkurban, oke Pak ya, dia mewakilkan sesuatu nih. Orang yang berkurban oleh Nabi Pak dilarang menjual daging kurbannya, betul nggak Pak? Betul. Tapi kalau panitia boleh nggak Pak Ustadz? Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Kalau inisiatifnya dari panitia Pak, tak boleh. Oke ya Pak ya. Tapi gini, kalau inisiatifnya adalah dari orang yang menerima dagingnya, maka sebagian ulama memperbolehkan. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Ada hadis bilangnya gini Pak. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu.
Siapa yang menjual kulit kurbannya maka dianggap tidak berkurban. Oke Pak ya. Kenapa Pak? Karena kurban itu lillahi ta'ala, harusnya tidak ada yang dikomersilkan. Maka saya nih berkurban, terus kulitnya Pak saya jual, boleh nggak Pak? Tak boleh. Kenapa? Harusnya disodakohkan, dikonsumsi, dihadiahkan, kan gitu Pak ya. Karena sebagai mudhahi. Tapi kalau ada orang Pak menerima daging kurban, penerima nih, bukan orang yang menyembelih kurban. Ada orang Pak mungkin kurang mampu, dapat daging kurban 5 kilo. Oke Pak ya. Ternyata di rumahnya nggak punya freezer, nggak punya apa namanya lemari es. Ternyata Pak sama dia digiling Pak, dijadikan bakso. Besoknya dia jualan bakso daging kurban. Pertanyaannya boleh atau tidak Pak? Jawabannya sebagian ulama mengatakan boleh. Alasan bolehnya kenapa? Orang miskin menerima daging kurban itu sebagai hak milik, bukan hak konsumsi. Bedanya apa? Kalau cuma hak konsumsi, kalau tidak diizinkan menjual berarti nggak boleh dijual. Kalau hak milik, kalau sudah dimiliki, boleh nggak dijual Pak? Boleh. Asalkan yang menjual bukan orang yang menyembelih kurban, bukan mudhahi, tapi orang yang berhak menerima. Kenapa? Orang yang menerima barang kok dimiliki boleh, maka dijual juga tak masalah. Ini ulama memperbolehkan. Tapi ada sebagian ulama yang begini, kalau pemberiannya bukan hak milik tapi hak konsumsi, tak boleh dijual. Maksudnya apa? Gini, ada yang bilang gini Pak, kalau orang kaya dikasih daging kurban itu hak mengkonsumsi, bukan hak menjual, bukan hak memiliki. Maka sebagian ulama mengatakan kalau diberinya dalam rangka hak mengkonsumsi tidak boleh dijual. Contoh nih, Bapak main ke rumah saya suguhin Pak, ada bakpia, ada macam-macam Pak ya. Pak silakan dikonsumsi. Oke terima kasih Pak Ustadz. Terus Pak sama Bapak nggak dimakan tapi dibungkus Pak. Saya tanya, lo kok dibungkus? Sama jual lagi Pak Ustadz. Kira-kira boleh nggak Pak? Jangan dimakan sini aja kan gitu Pak ya. Oke, karena saya memberi hak untuk memakai, untuk mengkonsumsi, tidak untuk memiliki. Beda jika gini, oh ya silahkan kalau mau bawa pulang, berarti saya memperbolehkan Bapak untuk memiliki. Oke, ini nanti perbedaannya. Makanya biasanya gini Pak, di Indonesia pengurusan daging ini kan gini Pak, daging sepakat dikonsumsi. Tapi kalau kepala, kalau usus, kalau jeruan kan gitu Pak ya. Orang Arab itu nggak makan begituan Pak, orang Arab nih. Tapi kalau orang Indonesia semuanya asalkan bisa dimakan Pak, dimakan. Asalkan giginya kuat kan gitu Pak ya. Kenapa Pak? Lidah Pak, enak nggak jadi apa Pak? Jadi apa namanya? Kalau congornya, Bapak tahu congor nggak Pak? Cingur, rujak cingur Pak ya, enak kan gitu kan. Kikil Pak, enak nggak Pak? Enak ya. Jeruan apa? Hewan itu enak nggak Pak? Enak, asalkan Bapak tidak mikirin sejarahnya Pak ya. Nah, nggak usah mikirin masa lalunya Pak. Menikmati aja, kan soto Betawi. Terus apa lagi nih? Ya, soto mie Bogor, kan itu kan jeruan juga tuh Pak tuh. Oke ya, Indonesia dimakan semuanya. Makanya bab seperti itu biasanya Pak, kalau dari mudhahinya tak boleh. Oke Pak ya. Walaupun sebagian ulama dalam mazhab Hanafi gini, boleh dengan catatan. Catatannya apa? Yang tak boleh kan kalau dikomersilkan dimiliki hartanya Pak. Dalam mazhab Hanafi dijual boleh, dibelikan daging, disodakokan. Itu bisa dianggap boleh dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau yang paling gampang ya, oh ini kita kasih kepada orang miskin, gini gitu Pak ya. Nanti uangnya kepada mereka, kalau orang miskinnya mau sedekah lagi ke masjid ya silakan. Tapi kalau bagi mudhahinya tidak boleh. Termasuk pembagian dagingnya Pak, ini beda dengan zakat. Kalau zakat kan kepada 8 golongan. Kalau kurban awalnya kan sahabat Nabi nyembeli masing-masing, disunahkan ikut mengkonsumsi. Maka biasanya Pak dibagi 3. Tapi dibagi 3 tidak selalu sepertiga. Dimakan sendiri, sekeluarga, disodakohkan, dihadiahkan. Kan gitu Pak ya.
Bedanya apa sedekah dan hadiah? Kalau sedekah kepada muslim yang tak mampu, kalau hadiah Pak boleh kepada orang kaya, boleh kepada non muslim, ya Pak ya. Tapi dibagi tiga tidak harus sepertiga. Bisa jadi gini Pak, dibagi tiga itu bagi sepersepuluh. Sepersepuluhnya dikonsumsi, sepersepuluhnya dihadiahkan, 8/10-nya Pak disodakohkan. Boleh nggak Pak? Boleh, tak masalah kan gitu Pak ya. Oke, ini berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Oke, dan karena waktu kita sangat terbatas, biar nanti ada sesi tanya jawabnya masih ada 6 menit lagi. Mungkin belum banyak yang saya sampaikan yang lainnya, tapi biar ada pertanyaan dari bapak-bapak, barangkali ada yang mau dikonfirmasi dahulu bapak-bapak, silakan. Ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan sampai satu silakan. Oh dua, boleh. Pakai mic-nya pakai yang mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, kalau terkait hadis yang disampaikan tadi, jika kita punya peluang rezeki, terus kemudian tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholatku gitu kan ya hadisnya ya. Itu kan ngeri gitu ya maksudnya, apalagi kalau misalnya itu keluar dari kalimat ibu kita aja ngeri tuh, kalau punya uang lebih nggak mau sedekah, jangan ke rumah gitu ya. Nah, apalagi ini keluar sebagai hadis yang Nabi itu kita berharap mendapat syafaat beliau. Pertanyaannya, keluasan kita untuk berkorban itu batasannya apa Ustaz? Apakah setelah kebutuhan pokok kita terpenuhi ada sisa lebih baru berkorban atau gimana? Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin babnya belum ya, cuma ya mengingatkan aja apa yang patungan itu Ustaz, yang patungan sapi ya 7 orang ya. Terus itu diniatkan untuk keluarga apakah boleh Ustaz? Yang patungan ya. Kalau yang saya dengar sih yang kambing itu kan boleh. Kayak Nabi kan buat keluarga gitu ya, kalau nggak salah gitu. Itu aja Ustaz. Pertanyaan yang pertama sebenarnya begini, siapa yang punya keluasan rezeki tidak ikut nyembelih kurban jangan dekati musola kami. Itu maksudnya gini, di rumah saja nggak usah sholat id gitu artinya. Ya, bukan ke masjid, bukan, tapi ke musola. Hanya saja keluasan ini Pak tergantung dari masing-masing. Kenapa? Tidak ada batasannya seperti zakat. Kalau zakat ada batasan minimal namanya nisab. Kalau kurban walaupun punya nisab, kalau enggak kurban enggak dosa. Makanya dulu Abu Bakar, Umar Pak sengaja enggak kurban biar orang tahu kalau kurban enggak wajib. Ya, tapi kalau kita, saya enggak kurban aja biar tahu orang-orang kalau kurban enggak wajib. Ya kita siapa kan gitu Pak ya. Kan itu kan Abu Bakar, Umar amalnya udah banyak. Kalau kita kan mungkin belum banyak. Makanya harus dipaksa-paksa begitu. Oke, maka keluasan kembali kepada masing-masing. Karena bulan Juni Pak itu masuk sekolah baru tuh. Kan Mei Juni nih, nanti daftar ulang kan 5 juta juga kan gitu ya. Nah, makanya bagi sebagian orang mungkin aduh gimana ya udah kalau memang nggak kurban nggak masalah, tapi kalau kurban insya Allah tambah banyak rezekinya gitu. Oke ya, ini makanya keluasan ini nggak ada patokan spesifiknya, beda dengan zakat. Walaupun ada yang menyamakan dengan zakat tapi tidak selalu disamakan karena beda ya. Dan Nabi bilang sa'ah itu artinya keluasan. Bisa luas rezekinya, bisa luas hatinya Pak. Karena orang yang luas rezekinya belum tentu luas hatinya. Orang yang luas hatinya belum tentu luas rezekinya kan gitu ya. Makanya ada orang yang nabung sehari 3.000 Pak ikut beli kurban. Ada orang yang sekali kerja gajinya 5 juta enggak nyembelih kurban, ada juga. Makanya ini keluasannya tidak ada batasan spesifiknya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan apakah ya kalau nyembelihnya itu patungan sapi apakah bisa diniatkan sekeluarga? Jawabannya sebenarnya nyembelih kambing pun niatnya satu orang. Niatnya nih Pak nih. Tapi yang lain akan mendapatkan syiar dan pahala. Makanya sampai-sampai dalam mazhab Syafi'i Pak, kurban itu dianggap hukumnya tidak cuma sunnah muakkadah tapi sunnah muakkadah kifayah.
Sunnah kifayah muakkadah. Kan kalau fardu kan ada fardu kifayah Pak, dikerjakan satu orang yang lain gugur. Kalau di keluarga dikerjakan satu orang anggota keluarga, yang lain tidak kurban nggak masalah, tetap dapat kesunahan dan niatnya tetap satu orang tapi sekeluarga dapat semuanya. Apalagi di kita nih, takmir kita Pak, lebih seneng orang patungan sapi daripada ngasih kambing kan gitu Pak ya. Kenapa? Orang yang kurban kambing saja itu bilang ke panitianya, saya nanti dapat bagiannya sapi aja ya kan gitu Pak ya. Padahal dia kurbannya apa Pak? Kambing. Kenapa? Enggak tahu tuh, orang Indonesia itu kayak agak-agak menghindari kambing kan gitu Pak ya. Oke, hanya saja begini Pak, kalau dari sisi afdoliyah menyembelih, afdolnya Pak, onta sendiri, sapi sendiri, kambing sendiri, onta bertujuh, sapi bertujuh, afdolnya menyembelih. Karena kalau sapi bertujuh, enggak mungkin 7 orang menyembelih bareng-bareng. Ya pasti satu orang kan gitu Pak ya. Tapi kalau pahalanya banyakan mana? Wallahu a'lam. Kenapa? Orang kurban Pak, sapi limosin 1 ton kan gitu Pak ya. Sama orang yang kurban 1/7 sapi, banyakan mana pahalanya? Wallahu a'lam. Orang Pak nyumbang masjid nih 5 juta sama 5.000 rupiah Pak. Banyakan mana Pak? 5 juta ya Pak ya. Ya pasti banyak 5 juta, nggak mungkin 5.000 kan ya. Pengurus masjid seneng mana Pak? Seneng 5 juta kan gitu Pak ya. Tapi pahalanya banyakan mana? Wallahu a'lam. Karena kadang-kadang Ustadz bilang gini, masa nyumbang masjid kok cuma 2.000? Kenapa? PPS di pom bensin aja bayar 2.000. Masuk surga emang lebih murah daripada PPS di pom bensin kan gitu Pak ya. Jawabannya nggak selalu yang sodakonya banyak pahalanya banyak. Makanya yang niatnya tetap satu orang, satu keluarga dapat semuanya. Walaupun 1 ekor sapi. Oke ya. Ini karena sudah maghrib, kita akhiri dulu dengan sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Semoga bapak-bapak rezekinya selalu lancar, berkah, manfaat. Dan insya Allah kita bisa memperbanyak amal soleh, salah satunya adalah menyembelih hewan kurban. Dan semoga kita semuanya diterima pahalanya oleh Allah, masuk surga tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafaminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.